Saudari dan saudara terkasih, ada dua pesan jelas yang dikatakan oleh bacaan Injil hari ini, yaitu perlunya kewaspadaan terhadap sikap egois dan ketulusan hati dalam keterlibatan. Yang pertama, dalam ayat 38 sampai 40 Injil hari ini, Yesus mengkritik cukup keras sikap dari beberapa orang yang melakukan sesuatu tetapi ujungnya mendapat keuntungan pribadi, yaitu dihormati bagi dirinya sendiri. Dalam teks yang tadi kita dengar disebutkan, Yesus mengkritik tindakan dari beberapa ahli Taurat. Tidak semua ahli Taurat, tetapi hanya beberapa. Yang dikritik apa? Yang dikritik Yesus adalah tindakan egois dengan mempertontonkan kesalehan dalam berdoa dengan tujuan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mengapa hal ini dikritik? Karena fokusnya bukan menunjuk pada arah dari doa itu sendiri, tetapi pada pujian yang didapatkan dari cara itu. Tentu hal inilah yang dikritik oleh Yesus. Hal lain yang juga dikritik Yesus adalah tindakan menyalahkan atau menilai orang negatif ketika tidak melakukan aturan atas nama Tuhan. Mengapa hal ini salah? Karena fokusnya bukan lagi makna dari aturan, tetapi mengatasnamakan Tuhan untuk menyalahkan atau membenci orang lain. Tindakan inilah tindakan-tindakan egois. Tindakan egois demi keuntungan pribadi inilah yang harus diwaspadai, karena kita bisa jatuh pada pemuliaan diri yang salah dan ujungnya bisa membinasakan orang lain yang tidak salah. Maka pesan pertama dari bacaan Injil hari ini adalah kita perlu melatihkan kepekaan hati kita dengan mengecek atau memeriksa motivasi awal kita, motivasi tengah, dan motivasi akhir dari tindakan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua atau pesan yang kedua adalah tentang ketulusan dalam keterlibatan diri. Injil memberi ilustrasi atau kisah tentang janda miskin yang memberikan persembahan di bait Allah. Tentu arah dari Injil bukanlah meromantiskan kemiskinan, tetapi ingin memperlihatkan ketulusan dan solidaritas nyata. Bagaimana ini dipahami? Iuran wajib bagi bait Allah dipakai untuk pemeliharaan bait itu, untuk keperluan upacara, dan untuk membantu orang-orang miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Janda yang disebutkan dalam Injil tahu bahwa ketika ia memberikan sesuatu, ia akan kehilangan sesuatu yang ia butuhkan, tetapi ia juga paham bahwa yang dia berikan akan digunakan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Ketulusan hati dan solidaritas inilah yang diapresiasi Yesus. Bukan soal jumlah, tetapi
sikap hati yang tulus, dan keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupi. Itulah arti pemberian secara tulus. Pada zaman ini tentu kita juga bisa melatihkan keterlibatan kita dalam banyak aspek. Misalnya, kita dapat memberi perhatian kepada orang lain meski kita juga butuh diperhatikan. Kita memberikan telinga kita kepada orang lain untuk mendengar keluh kesah mereka meski kita butuh didengarkan. Kita berani memberikan bakat-bakat kita dengan melatih orang lain berkembang meski kita harus belajar lagi. Kita juga bisa memberikan sedikit waktu bagi orang lain meski kita kurang waktu untuk diri kita. Pemberian apapun itu akan bernilai ketika ada sebuah ketulusan dan bukan untuk keuntungan diri sendiri. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun bisa terlibat secara tulus dalam hal-hal sederhana dan kita bisa mewaspadai sikap-sikap egois kita.